Halo semua, perkenalkan saya Catherine Anggrika dari kelas 12 IPS 1 SMA Permai. Jadi di video ini saya akan bahas tentang mengembangkan mindfulness untuk mengatasi depresi akibat insecurity. Semua orang pasti memiliki yang namanya emosi. Tapi kalian tahu nggak sih apa yang disebut dengan emosi? Emosi merupakan gambaran dari perasaan manusia saat menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda. Emosi ini merupakan reaksi alamiah manusia terhadap berbagai kondisi yang nyata. Maka sejatinya tidak ada emosi yang baik ataupun emosi yang buruk. Dalam buku psikologi yang ditulis Atkinson pada tahun 1983 yang membahas mengenai masalah emosi, dijelaskan bahwa ada dua jenis emosi, yaitu emosi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Selain itu, Martin pada tahun 2003 juga menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya bergantung pada dampak yang akan ditimbulkan, baik bagi diri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang kita udah tahu nih apa itu emosi. Tapi emosi itu ada apa aja sih? Menurut psikolog Paul Ekman, manusia memiliki 6 emosi dasar, yaitu terkejut, takut, marah, senang, jijik, dan sedih. Kata insecure sendiri rasanya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Tetapi perlu kalian tahu bahwa merasa insecure merupakan hal yang normal. Yang tidak normal itu apabila insecure ini dibiarkan berkembang secara berlebihan. Perasaan ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada diri manusia. Kebanyakan insecure ini dialami oleh para remaja loh. Karena di usia remaja ini mereka sedang dalam fase mencari jati diri. Di masa-masa kayak gini, biasanya para remaja merasakan ketidakpercayaan diri karena ekspektasi mereka terhadap diri mereka yang terlalu tinggi. Kondisi seperti ini yang membawa para remaja banyak mengalami insecure. Kalau sudah mengalami insecure, terkadang beberapa orang menjadi depresi. Dilansir dari situs kesehatan WebMD, kira-kira 90% orang yang bunuh diri menunjukkan gejala-gejala depresi. Di Indonesia sendiri ada loh kasus depresi akibat insecurity ini, yaitu kasus siswi SMPN 147 Jakarta yang melakukan aksi bunuh diri. Siswi tersebut melompat dari lantai 4 gedung sekolahnya dikarenakan perkataan negatif dari orang sekitar. Walaupun begitu, kasus depresi akibat insecure itu nggak selalu berujung bunuh diri kok. Menurut catatan National Institute of Health di Amerika Serikat, sejumlah 80% orang yang mengalami depresi bisa sembuh dalam beberapa minggu dan bulan setelah menjalani pengobatan. Pengobatan yang dimaksud di sini itu dengan pergi ke psikolog ya. Sayangnya di Indonesia ini kesadaran mengenai depresi masih minim banget nih. Nah, sekarang kita udah tahu berbagai hal mengenai depresi akibat insecure. Sekarang saya mau membagi pengalaman insecurity saya nih. Jadi dulu saya sering merasa yang namanya insecure. Saat melihat teman A bisa mengerjakan tugas matematika dengan baik, maka saya mulai berpikir, kalau dia bisa mengerjakan tugas ini, maka saya juga pasti bisa. Tetapi, saya mulai kebingungan saat melihat soalnya dan tidak mengerti. Saat itu, saya mulai merasa insecure. Saat melihat teman B bisa memainkan alat musik, maka saya mulai berpikir, pengen juga deh bisa main alat musik seperti itu. Kalau saya belajar, saya juga pasti bisa. Tetapi, saya mulai pusing dengan note-note yang harus dimainkan, dan merasa insecure lagi. Saya pun mulai merasa saya tidak memiliki bakat yang spesial di dalam diri saya. Tetapi, semakin lama saya semakin sadar bahwa tidak berbakat di satu bidang tidak membuat kita juga tidak berbakat di bidang lain. Saya juga menyadari bahwa saya kurang mendalami materi yang diberikan, sehingga tidak mengerti tugas matematika yang diberikan. Kesadaran seperti ini termasuk ke dalam mindfulness. Kita mulai sadar dan tidak menilai diri sendiri. Dari sini kita telah mengembangkan self-compassion. Self-compassion adalah kemampuan untuk menunjukkan empati, cinta, dan perhatian terhadap diri sendiri, terutama ketika menghadapi kegagalan. Melalui mindfulness, kita bisa mengembangkan rasa cinta, rasa syukur, kasih sayang, kegembiraan, kepercayaan, kebahagiaan, dan saling menghargai. Dengan melaksanakan mindfulness, kita menjadi lebih mencintai diri sendiri
dan mengurangi insecurity yang dirasakan oleh diri kita. Nah, setelah menonton video ini, apakah penonton lebih menyadari manfaat dari mindfulness? Saya harap penonton dapat menyadari betapa bermanfaatnya mengembangkan mindfulness untuk mengatasi emosi-emosi yang dirasakan ya. Thank you for watching.